Teman-teman, seperti yang telah kami sampaikan di episode 19, perjalanan hidup Nabi Ibrahim masih kita kenang hingga saat ini, melalui serangkaian ibadah haji. Semoga kamu belum bosan menyimak kisah Nabi Ibrahim ya, karena ini merupakan rangkaian terakhir dari serial kisah Nabi Ibrahim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Hafi Aulia, senang bisa menyapamu melalui podcast cerita sejarah Islam. Yuk kita mulai ceritanya. Ketika melakukan ibadah haji, seorang muslim harus melakukan sa'i, melempar jumroh, serta mempersembahkan kurban. Ternyata, ketiga kegiatan ini ada hubungannya dengan kisah Nabi Ibrahim loh. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah sa'i. Ibadah sa'i merupakan salah satu rukun haji yang dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hal ini merupakan salah satu pengingat pada kisah perjuangan Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Ketika itu, Ismail kehausan, sehingga Siti Hajar berusaha keras mencarikan air. Pada peristiwa inilah, air Zam-Zam diturunkan oleh Allah. Kisah lengkapnya bisa kamu simak di episode 11 yang berjudul Ketegaran Hajar dan Keluarnya Air Zam-Zam. Jangan lupa disimak ya, karena kita bisa belajar banyak hal dari kisah keteguhan Bunda Hajar. Yang kedua adalah kegiatan melempar jumroh. Hukum melempar jumroh dalam ibadah haji adalah wajib. Jumroh sendiri merupakan nama sebuah tiang batu besar yang berada di Mekah. Melempar jumroh maksudnya adalah melempari tiang batu besar dengan kerikil-kerikil kecil. Sebenarnya, melempar jumroh bukanlah perkara melempar batu dan mengenai tugu. Hal ini ternyata adalah simbolisasi umat Islam dalam melawan setan. Karena, seperti yang kita ketahui bersama, setan adalah musuh utama manusia. Kegiatan melempar jumroh ini tentu saja meniru hal yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Namun, ketika itu, Nabi Ibrahim tidak melempar kerikil pada tugu batu, tapi pada syaitan yang mengganggunya. Ceritanya begini. Dulu, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putra tunggalnya, yaitu Ismail. Mendapati perintah yang cukup berat dan memakan emosi itu, setan ingin mengambil kesempatan dengan membujuk Ibrahim untuk melemahkan keyakinannya. Namun ketika itu, setan gagal mempengaruhi Ibrahim. Bahkan, Ibrahim melempari setan itu dengan sebuah kerikil. Lantas, menghilanglah setan itu. Tak lama kemudian, setan muncul lagi di tempat berbeda dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Ibrahim tentu saja tetap teguh menaati perintah Tuhannya. Lagi-lagi Ibrahim melempar kerikil pada setan itu hingga si setan menghilang. Kejadian itu terulang hingga 3 kali. Nah teman-teman, seperti jumlah setan yang muncul di hadapan Nabi Ibrahim, tugu batu yang saat ini kita kenal dengan jumroh juga ada sebanyak 3 buah. Secara berurutan, tugu tersebut bernama Ula, Wusto, dan Aqobah. Masing-masing tugu batu tersebut memiliki jarak antara 200 meter hingga 250 meter.
Yang ketiga adalah mempersembahkan kurban. Teman-teman, perintah kurban yang diturunkan Allah pada Ibrahim menjadi cobaan yang amat sangat berat. Bayangkan saja, Allah meminta Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Bayangkan saja, bagaimana perasaan ayah yang harus menyembelih putranya sendiri. Kisah penyembelihan ini bisa kamu simak di episode 15 yang berjudul Penyembelihan Ismail dan Asal-Usul Kurban. Pada kisah ini pun kita akan belajar banyak dari keyakinan dan kerelaan. Jangan lupa disimak ya. Nah, kan sekarang kita sudah mengetahui apa makna ibadah haji yang sebenarnya. Jadi, kelak ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji, jangan lupa untuk meresapi makna dari setiap urutan ibadahnya ya. Sehingga selepas ibadah haji, keimanan, kerelaan, dan keyakinan kita pada Allah harus meningkat lagi. Sekian cerita pada episode 20 ini. Di episode selanjutnya kami akan membahas mengenai Nabi Adam, si manusia pertama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba